Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,10% ke angka 6.807. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Antam yang hari ini sudah turun di bawah support psikologisnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini juga bergerak turun. Terlihat masih ada distribusi dan cara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ESA. ESA hari ini turun 6% lebih ke harga 965. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat ESA saat ini turun di bawah garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar angka 980. Jadi sebelumnya bisa kita lihat ESA sempat naik di atas garis EMA 50 120, tapi pada saat mengetes resisten 1100 bisa kita perhatikan di sini candlenya kurang bagus dengan shadow ke atas sangat panjang. Keesokan harinya mulai terbentuk candle merah dan saat ini turun mengetes garis EMA 50 150. Jadi memang penurunan tajam hari ini belum terkonfirmasi break, tapi kita sudah harus hati-hati apabila besok ESA masih lanjut turun dan terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Maka ESA secara tren akan mulai bergerak downtrend dan ada potensi untuk lanjut turun menuju support di sekitar 900. Jadi untuk teman-teman semua punya saham ESA di harga atas, Musa harus pantau terus pergerakan saham ESA. Apabila ternyata sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila teman-teman sudah beli di harga bawah. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 6% lebih ini ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Walaupun sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Jadi ESA besok memang masih ada potensi untuk mencoba bertahan di garis EMA 150. Jadi selama masih kuat berada di atas harga 975, ESA masih bisa di hold dan cara tren masih aman. Tapi apabila kita lihat besok ternyata ESA masih lanjut turun, sebaiknya jangan entry untuk membeli saham ESA dulu. Jadi apabila mau entry, lihat perkembangan ESA besok. Apabila esok ESA masih bisa naik dan terbentuk candle hijau yang lumayan solid, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 1050 sampai 1100. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi apabila besok ternyata terlewati, sebaiknya jangan entry karena ESA berpotensi untuk lanjut bergerak turun. Selanjutnya BRPT juga bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 800. Dan secara tren juga sebenarnya bisa kita lihat BRPT sebelumnya bergerak uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Satu pergerakannya terus bergerak naik, tapi mencoba untuk break resisten di 950 beberapa kali bisa kita lihat mencoba break, gagal break. Malah pada tanggal 28 Februari sempat naik lumayan tinggi mendekati resisten psikologis di harga 1000, tapi tetap saja pada saat penutupan kembali di bawah 950 dan candlenya sangat jelek. Karena apabila kita lihat sebuah saham sedang naik terus ada sebuah candle dengan shadow ke atas yang sangat panjang, itu kita sudah harus hati-hati. Dan bisa kita lihat setelah ada candle ini, keesokan harinya BRPT turun dan saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi secara tren BRPT trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan saat ini bertahan di support 800. Selama masih bertahan di support 800, BRPT masih akan sideways dengan resisten di sekitar 850. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini terus bergerak turun. Dan BRPT bisa kita lihat penurunan 2% lebih hari ini ada distribusi, asing pada hari terakhir mulai keluar dari saham BRPT. Jadi sebelumnya asing terus masuk akumulasi, BRPT bergerak naik. 4 hari terakhir asing sudah mulai keluar, jadi sudah harus hati-hati. Jadi BRPT, cara tren saya lihat masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Minggu ini saya lihat memang masih ada potensi untuk rebound dari support 800, karena satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, bisa tunggu di sekitar harga 800. Jadi bisa pantau dulu pergerakan BRPT minggu ini. Apabila minggu ini masih kuat berada di atas harga 800, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 800. Karena 800 saat ini merupakan resisten di EMA 50.
Dia apabila terlihat berhasil rebound dari 800 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, saya berepeti masih potensi kembali turun mengatas harga 800 atau malah turun menembus 800 dan lanjut turun menuju support di 750. Karena ingat, secara tren berepeti saat ini sudah tidak bergerak uptrend. Jadi selama masih bertahan di atas harga 800, minimal masih akan sideways untuk tren jangka pendek. Tapi tetap harus hati-hati karena tren jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Mika yang bisa kita lihat hari ini juga turun 2% lebih ke harga 2.870. Dan saat ini Mika berada tepat di support EMA 150. Jika kita perhatikan memang beberapa kali support ini masih bisa menahan penurunan dari saham Mika. Jadi apabila Mika masih kuat berada di atas support EMA 150 minggu ini, maka Mika secara tren masih bisa di hold. Tapi harus hati-hati apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi Mika break garis EMA 150, maka Mika trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini Mika sudah tidak uptrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi support di sekitar 2990. Jadi resisten di EMA 50, support di EMA 150. Jadi sebelumnya memang Mika masih sangat uptrend tapi beberapa kali mengetes resisten 3200 selalu gagal break. Dan garis MACD pun saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir asing masih distribusi. Jadi untuk Mika apabila teman-teman mau pantau sebenarnya masih bisa karena saat ini masih berada di sekitar support EMA 150 dan karena historinya beberapa kali mengetes support ini masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa pantau dan entry apabila minggu ini Mika masih bisa rebound dari garis EMA 150. Tapi untuk target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar garis EMA 50 sampai harga 3000. Apabila berhasil rebound tapi gagal break harga 3000, menurut saya juga tetap pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa kita lihat sudah mulai ada distribusi, jadi bisa saja ini juga hanya technical rebound sementara. Jadi hanya manfaatkan untuk trading jangka pendek atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi jangan entry apabila ternyata support EMA 150 terlewati, karena apabila terlewati saya lihat Mika berpotensi lanjut turun ke sekitar harga 2750. Dan untuk RAS juga bisa kita lihat hari ini turun 3% ke harga 640 dan penurunan ini membuat RAS yang sebelumnya masih kuat berada di atas garis EMA 50 saat ini sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya juga sama, RAS berhasil uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150, sempat naik lumayan tinggi tapi beberapa kali mencoba break harga 700. RAS gagal break dan saat ini mulai melemah. Jadi sempat turun mengatas garis EMA 50 berhasil rebound, tapi kembali mendekati harga 700 masih gagal tembus. Saat ini malah sudah turun di bawah garis EMA 50. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah terus bergerak turun. Dan untuk RAS jika kita perhatikan penurunan 3% ini juga ada distribusi, asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk RAS juga menurut saya tetap harus hati-hati. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli pada saat breakout garis EMA 150 di posisi ini di sekitar harga 600, RAS masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 630. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham RAS, sebaiknya tunggu di sekitar 630 atau di garis EMA 150. Apabila RAS masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi entry apabila terbentuk candle hijau atau terkonfirmasi RAS berhasil rebound dari garis EMA 150 dengan target take profit jangka pendek menurut saya di sekitar 660 atau di garis EMA 50-nya. Jadi ingat secara tren RAS saat ini sudah tidak bergerak tren. Jadi walaupun bertahan trennya masih akan sideways. Jadi tetap harus hati-hati walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150, RAS harus break garis EMA 50 untuk mulai bergerak uptrend kembali. Apabila masih gagal break, RAS secara tren masih akan melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.